Cantik banget. Nah, gila panas banget. Hai Sobat Kunyit, gue Aro. Selamat datang kembali di channel gue. Selamat datang di Mabar episode 18. Kita udah punya playlist sekarang. Cek produk-produk baru yang baru gue cobain atau baru launching. Kalian bisa cek playlistnya di Mabar atau kalian bisa cek playlist yang lain. Video kali ini mostly produknya adalah NPure, tapi tidak disponsori oleh NPure ya. Gue memang di PR list mereka, jadi sebagian besar dari produk ini gue dapat dari NPure memang. Ini juga disclaimer, kalau nanti review terhadap apapun yang akan gue omongin nantinya, kalau positif, anggaplah itu sebagai apresiasi dari konsumen ya, sebagai gue yang cobain produk yang udah kalian bikin. Kalau memang itu tidak berkenan, anggap itu sebagai kritik yang membangun untuk jadi lebih baik di masa yang akan datang. Resmi sekali bahasanya. Anyway, gue ngeliat banyak banget komen dan muka-muka baru yang bilang kalau, hey, gue baru sini. I don't know where you guys came from, but thank you, hi, welcome, gue Aro. Kulit gue berminyak, berjerawat, berpori, bertekstur, dan ini adalah beberapa shade foundation gue sebagai referensi. Karena mau dibilang sawo matang, gue kadang dibilang terlalu cerah untuk sawo matang, tapi juga dibilang nggak sawo matang, gue juga cukup untuk dibilang sawo matang. I don't know what I am. Kalau jenis kulit kalian berbeda, I don't know why you're here. But you're welcome, you're still welcome. Take your popcorn, let's get going. Sekarang jam 6:30. Kita skin prep dulu ya. They sent me hampers lebaran gitu dan cantik banget. They sent me this vegan cookies, and I don't know if it's still edible. This is definitely not expired, hopefully. NPure ini salah satu brand yang sebenarnya itu asalnya dari skincare, tapi mereka tapping ke makeup itu I think 2 to 3 years now. Jadi mereka punya both skincare sama makeup. Dan gue juga sudah pakai ini di daily gue. Salah satunya adalah si tonernya ini. Ini adalah NPure Centella Asiatica Acne Clear Hydrating and Calming Toner. Sometimes I feel like it's a little greasy, kayak bisa jadi minyakan gitu loh. Kayaknya launching terbaru mereka kemarin. Dan belum gue, sebenarnya udah gue buka tapi gue masukin lagi. Honestly, it's really really pretty. Oh my god, this is so pretty. I'm gonna say pretty a lot in this video, and you know why? Because this is exactly the shade of green that I like. Warna hijaunya itu adalah warna hijau favorit gue. NPure Power Glow Lip Oil. Mereka punya dua shade, yang rose pink sama marigold peach. I'm gonna use marigold peach. Ini bibir gue before, nggak terlalu kering sih. Seingat gue ini tuh ada tintednya, but hopefully dia nggak terlalu ini ya. Semoga dia nggak terlalu neon. Gue pakai separuh dulu deh. It's color changing. I wanna see if it's plump. Enak sih teksturnya. Lebih cair daripada lip serum, tapi lebih lembabnya tuh dapat daripada lip serum biasa karena ini lip oil. Ada efek dinginnya dikit, but I don't think it's plump. Do you think it's plumping? Sambil kita nunggu dia marinasi, bibir gue separuh. Nanti akan gue pakein separuhnya, tapi gue akan pakai sunscreen dulu. Ini NPure Cica Beat The Sun Glow. Karena tuh banyak banget pertanyaan, kok kamu pakai sunscreen sih? Kan malam. Sebenarnya itu continuity aja guys, sebagai skin prep hitungannya, bukan sebagai proteksi. Dan sudah jadi standar untuk review gue itu adalah nggak pakai primer gitu. Kecuali kalau gue lagi nge-review primer ya. Kalau kulit gue lagi kering, ini kayaknya lebih cocok sih. Normal to dry, I think you will like this one. Dan karena ini ringan juga, I like this. Dan dia nggak ada white cast sama sekali ya. Nggak ada efek plumping yang kayak sampai pedes gitu. Sampai pedes gitu nggak ada, cuman ada efek dinginnya dikit. Dan definitely ada warnanya. Dan warnanya tuh develop over time gitu loh, nggak yang langsung di pertama oles gitu. I have no problem with this. Kalau gue bisa pakai ini sebagai lip gloss, that would be amazing. Produk selanjutnya ini nggak akan gue pakai karena ini sudah pernah gue wear test, sudah pernah gue review tahun lalu, seingat gue. Ini NPure Power Primer atau Primer Power. Dia silicone based dan I'm not doing well with silicone based primer, dan setelah gue wear test pun saat itu dia tidak ngasih efek yang terlalu signifikan. Ini tidak approve ya. Ini sudah pernah di review, jadi tidak akan gue review lagi. Kalian bisa cek nanti reels atau shortsnya, akan gue link juga di bawah kalau kalian mau cek. Jadi karena primernya kita skip, kita lanjut ke cushionnya. NPure Flawless Matte
power cushion. Sebenarnya juga ini tuh sudah pernah gue pakai sebelumnya, dan ini juga dikirimin sama Npure. Mereka ngirimin gue tuh shade banana. Mereka sudah punya refill, jadi kalian kalau ini habis dan suka, you can just buy the refill, tidak perlu beli kontainernya lagi. Honestly, it looks so pretty. Gue udah cobain tahun lalu, and I'm gonna be honest with you, sorry for this Npure, but I don't like this. Dia kayak, how do I explain this? Dia kayak ngambang gitu loh. But I'm gonna give it another go. Mungkin gue halu, mungkin gue berubah pikiran sekarang, I don't know, we'll see gitu. Tapi gue udah coba beberapa kali, and anyway, the lip oil kok cantik kali bibir gue. Wow, hold on, bagus sih. Wih. Ya, puffnya standar teardrop. Bandnya sudah lebar. Love band puff yang lebar gini karena dia lebih kuat, lebih kokoh. Berapa sini? 13 gram, agak sedikit ya. Dan ini agak firm banget ya, agak susah gitu diambilnya. Soalnya gue pikir punya gue karena udah lama kemarin, tapi ternyata dia agak keras gitu. Jadi harus di tuh. Seingat gue ya, shade banana ini tuh terlalu cerah di gue. Oh no. Kok gue pikir gue bukan shade banana ya? This is nice. A little light though, a little light. Agak cerah sih sedikit memang. Kayaknya kalau yang masuk banget gitu lah, banana ini agak yellow, memang agak sedikit kuning. Kayaknya yang di bawahnya almond ya. Almond bakal lebih cocok sih di gue kayaknya. Referensi aja ya kalau Npure mau ngirim. Tapi sepertinya setelah ini gue nggak tahu apakah Npure mau ngirimin gue lagi atau enggak. Tidak apa-apa banget. Udah banyak brand yang berhenti ngirimin gue PR package karena memang I'm a little harsh when it comes to this. Kalau gue nggak suka ya udah nggak suka. Mohon maaf banget ini. Tapi gue senang kalau brand tuh mau ngedenger. Karena juga gue nggak beralasan gue tiba-tiba bilang nggak suka karena jelek atau kayak gimana gitu. Gue juga paham gitu. Semakin kesini bikin produk itu susah coy. Before, after. Terlepas dari dia warnanya salah, this is definitely not my shade. Di luar dugaan gue, ini tuh sheer ke arah medium gitu. Nggak yang tinggi-tinggi banget coveragenya. Gue masih butuh concealer ya di area tengah sini. Dan dia nggak se-ngebluring itu di pori-pori gue. Cuman dia ringan banget ini. Ketika gue mau build coveragenya, dia tuh agak akan menghapus coverage di bawahnya gitu. Ngerti nggak? Jadi dia ngambang gitu. Anyway, sekarang jam udah jam 7. Anyway, tambahan ya, input untuk Npure ini puffnya nggak banget. Cushion puffnya dia nyerap terlalu banyak produk. Ntar, kayaknya gue pengen cobain pakai brush deh. Usually it's gonna pitch up a lot better. Wow, that's what I'm talking about. The problem is in the puff. Masalahnya di puffnya. Oh, tapi enggak deh. It's still cling. Kayak susah untuk diratain ke layer sebelumnya. It's really hard to build. And it emphasize everything. Terutama di bagian hidung gue. But I'll try. Nah, gue memutuskan untuk tidak koreksi warnanya. Jadi udahlah ya, biar nggak kecampur sama produk lain. Gue cuman nge-bronze sama kontur sedikit. Masih sedikit lebih cerah. Nanti kita iniin pakai bronzer powder aja. Anyway, bibir gue kayak terlalu kontras jadinya. Ya, produk selanjutnya gue mau cobain cream blushnya True Eve. True Eve Instant Melt Cream Blush, Velvety Finish, Buildable, and Long Lasting. Yang shade nomor 1, Alluring Mauve. Look at this, it's really mini, kecil. Dan warnanya seperti ini. I like this color, but I don't know if this is gonna work. Cantik banget. Oh man, this is really pretty. Tapi dia agak balmy gitu. Harus hati-hati banget dipakainya. Ini Flawless Foundation Blushnya Jasmine Art of Beauty, seri lamanya. Ini bisa gak sih dibikinin seri baru gitu biar dia ungu juga kayak seri brush barunya Jasmine. But I'm fine kalau mereka stay. Tapi harus bentuk ini tuh tolong dipertahankan. It's really cute. Dan dia buildable sekali. Warnanya cantik banget, asli. Oh my gosh. This is cool tone. Ini mauve. Kalau mauve kayak gini tuh netral ke cool.
Tapi dia clash banget karena cushionnya kuning, terus ini netral warnanya pink, neutral pink. So it's so all over the place right now. Lo tau gak sih, minyakan banget muka gue rasanya sekarang, tapi kayak gak ada minyak di muka gue. Tapi berasanya tuh kayak greasy gitu. It blends really beautiful and I really like the color. I wanna see how it performs dengan complexion yang lebih masuk ke sini. Maybe I'll try it on another day. I'll definitely try it on another day di daily makeup gue. Oh, cantik banget. Man, the cream blush. Oh my gosh, it looks so pretty. Oh, produk selanjutnya. This is exciting. Ini adalah Npure Power Setter Setting Spray. Ini udah abis. Kalian mungkin denger gue nge-mention ini di mabar, gue lupa episode berapa. This is really nice. Jujur gue gak tahu dia transfer proof atau enggak, tapi spray paling halus dimenangkan oleh Npure ini. Oh, we're gonna have to test it half face, right? Dang it! Separuh muka. Oh, masih ada ternyata. Ini tuh isinya banyak banget coy. 100 mili. Udah gitu harganya tuh berapa ya? Kalau nggak salah, kalau pas diskon bisa sampai 60-70 gitu. Terjangkau banget dengan spray yang sangat halus. This is really worth it. Works really nice di complexion gue, nggak pernah ada masalah. Yang sebelah sini sudah gue semprotin, yang sebelah sini enggak. Nah, ini bakal bikin dia lebih cerah lagi. Dang it. Seperti biasa kita set pakai loose powdernya Teratu. Oke, ini udah gue set, tapi gue pengen ngasih lihat ke kalian. Itu kan kecerahan banget ya. Selamatkanlah dengan menggunakan bronzer. Bronzer apapun yang kalian punya. Atau pakai two-way cake yang agak gelapan. So, a little warmth. I'm basically putting this all over my face. Well, shit had to be done. Oh my god, it's really textured. Muka gue berasa bertekstur sekali ini. Tapi juga matte at the same time. I don't know how I feel about it. Lux Crime Extreme Lengthening Mascara. Oh my god, susah banget dikeluarin. Oke, aplikatornya silikon melengkung seperti ini. Kita jepit bulu mata dulu ya. Kalian ingat ya, kondisi Wartes Mascara ini gue pakai foundation dan eyeshadow nih. Soalnya itu ngaruh juga ke ketahanan produknya. Kalau kalian langsung pakai di mata ya, yang nggak ada eyeshadownya itu biasanya beda hasilnya. Tapi lengkungannya pas sama bentuk mata gue. Extreme lengthening. Berarti dia harusnya manjangin ya. Kalau nggak salah pertanyaannya itu ini atau tipsy ya. Kalau tipsinya something, gue tuh kalau di something tuh prefer hangover ketimbang tipsy. I don't really like tipsy. I don't hate it, tapi gue prefer hangover sekalian. This is nice. Dia misahin bulu mata gue banget, nggak kelampi, nggak menggumpal sama sekali. Wow, lihat nggak? That is really nice. Oh my god, this is good. Before, after. Misahin bulu mata tuh bagus banget, nggak ngegumpal sama sekali. It looks natural though. It looks really natural. Update sedikit ya. Ini rasanya matte banget dua sisi muka gue dan kayak terlalu bertekstur gitu. Gue pengen nyobain ini juga. Ini True If Lip Shine Volupte Glossy. I don't know how to pronounce it. I'm so sorry. Yang shade nomor Burning Mauve. Lihat packagingnya, cantik banget. This is what I wanna see in local brand. Tapi dia manufaktur di Cina ini. Anyway, Npure tuh punya micellar water juga. I've tried it for quite a while and I don't really like it. Padahal bersih. Wanginya tuh jujur ngeganggu banget. Ih, cantik banget. Lip oilnya coy, bagus banget coy. Npure asli bagus banget. Kayak bagus. Apa sih? Apa sih?
Whoa, what is that? The balm is crumbly. Ntar gue bersihin dulu. Halus banget, cuman this is not the color that I would go for. Halus sih. Should we stick with this? Ini kayak tabrakan sama yang lain ini. I think I'm gonna use this. And put on the lip balm. Oh my god, smells like coffee. Oh anyway, ini Marshmallow. Lupa gue sebutin. Ini Marshmallow Lip Butter Up Tinted Balm yang shade ginger brown. Girl. Oke. Bagus. Dan ini bisa di build up. Smells like coffee. Wanginya kayak kopi. Oh my gosh. Oh my gosh, this is really pretty. Shut up. Oh my gosh. Coy, ini 15.000, 14.900. This is a win. Yes. Oke, gue rapi-rapi dulu, nanti gue balik lagi. Udah. Luar biasa, gue nggak telat. Anyway, ini hasil akhir makeupnya. Belum ada minyak sama sekali dan ini super matte. Ini matte banget. Ini jujur matte banget, terlalu matte for my liking. Kalau gue lagi nggak wear tas, ini biasanya akan gue semprotin. Aduh, ini apa sih masuk mata? Kalau gue lagi nggak nge-wear tas, kayaknya ini akan gue semprotin face mist atau rose water sedikit. Karena ini matte banget rasanya, tapi gue yakin ini akan oil controlnya bagus sih. But we'll see. Cuman gue ngerasa muka gue bertekstur banget. But man, the lip came through, luar biasa, di luar dugaan gue. Marshmallow, yes. Oke, gue berangkat dulu, bye bye. Udah pemanasan? Gila, panas banget. Vera kemana? Cari air, cari mata air. Kirain aku ngomong. Waktu kemarin aku baru dihitung masih kuat. Gak puas angkat kaki, udah ngejar sekali. Tadi tuh traumanya gara-gara belum makan, terus habis pusing, pas di teman-teman gue udah Jam berapa? Jam 10. 10. Tadi keringet masih. Oke, 10 menit. 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 10 menit.
Gue kaget banget tadi pas pakai ini. Udah jam 11. Gue tadi makan dulu, terus istirahat dulu bentar sambil beberes sedikit. Makanya agak tengah malam ya. Sebenarnya udah lebih dari jam biasanya gue check in. Kenapa ya ribet banget di luar? Tadi tuh gue kebalik pakai maskernya ternyata pas pulang. Jadi agak ini ya, agak kecampur ini. Nanti akan gue insert ulang lagi bagian yang untuk ngetes transfernya ya. Soalnya tadi tuh harusnya kan gue makanya kayak gini ya. Ini dudukan hidungnya di atas, tapi ternyata pas pergi bener, tapi pas pulang terus gue makanya tuh kebalik gitu. Jadi dua posisinya tuh kayak kecampur gitu loh. Oh man, sayang banget. Tapi ya udahlah, nanti akan gue iniin. Seingat gue udah pernah nge-wear test ini juga, ngelihat transfernya. Jadi gue akan kasih lihat lagi nantinya. Tapi intinya ini transfernya, sisi yang pakai maupun nggak pakai tuh seperti ini. Ini nggak terlalu signifikan sih perbedaannya. Dan honestly, it looks cakey. Terlalu dempul gitu loh. Padahal tadi gue pakainya tuh tipis. Padahal seperti yang gue bilang tadi, awalnya tuh dia berasanya tuh ringan gitu. Tapi setelah nyampur sama minyak, it doesn't look good. Kita cek oksidasinya dulu, terus gue probably touch up sedikit. Sunscreen is really nice though. Cantik banget blush ini. Slowly but steady. Ada sedikit perbedaan di jidatnya, but I don't think it's really noticeable. Gue rasa sih nggak perlu naik shade. Let's go over everything. Dari skincare-nya dulu. Tonernya not my favorite. Sebenarnya bisa pakai ini, tapi tidak sebagai skin prep. Tidak di bawah makeup gitu. Kalau dipakai malam aja sih, ketika gue sebelum tidur tuh enak-enak aja, nggak masalah. Untuk gue lebih worth it gue beli sheet masknya, karena itu enak banget dipakai di kulit gue yang ini ya. I love this. Kalau kalian kulitnya lagi kemerahan, lagi flare up gitu, pakai itu enak banget. Terus untuk sunscreennya, mereka tuh sebenarnya punya sunscreen spray juga. Ini masih oke dipakai, aman di kulit acne prone gue juga. Yang ini, however, this is really good. Ini menurut gue worth the hype, karena ini memang sempat viral ya beberapa tahun yang lalu, dan memang ini bagus banget sih. Ini ada glow-nya. Oh, this is a glow one. Apakah mereka punya yang matte? Dia enak sebagai skin prep ya, sejujurnya nggak ninggalin white cast juga. Sunscreennya yang ini approved. Gue akan tetap pakai sampai habis. Gue belum tahu apakah gue akan repurchase atau enggak, karena kulit gue oily. Gue lebih prefer si OMG karena memang ini rada ada glow-nya ya. Tapi kalau kulit kalian dry, gue rasa kalian akan suka sama ini. Gue touch sedikit lagi tentang primernya. Sekali lagi, ini tidak approve ya. Sudah pernah di wear test, sudah pernah gue cobain, sudah pernah gue bahas juga. Tidak ngasih efek yang sebegitu signifikannya ketika gue pakai sama enggak. Apakah ini bekerja untuk blurring? Yes, dia masih ada kelihatan efek blurringnya karena dia memang silicone primer gitu. Tapi with silicone primer, again, sangat tricky pakainya.
Apalagi untuk layering skincare maupun dengan makeup, kalian harus perhatiin base dari produk yang kalian pakai, whether it's water based, silicone based, oil based. Kalian harus perhatikan itu kalau kita ngomongin masalah silicone primer kayak gini. Next, Flawless Matte Power Cushion. I just love the design karena dia sleek dan gue sangat lemah terhadap sesuatu yang bersudut. Karena mereka sudah punya refill dan refillnya pun setahu gue masih di bawah 100.000. Dia cushionnya ringan banget. It almost doesn't feel like anything on the skin. Klaimnya dia matte dan this is a matte cushion. Gue nggak yang harsh dan gimana-gimana banget sama NPure karena mereka ini kan bukan brand makeup ya. Jadi gue nggak expect mereka untuk make upnya tuh langsung bagus gitu. Karena memang aslinya kan mereka brand skincare. So it's understandable ketika mereka baru mulai bikin makeup gitu ya, dan ada hal-hal yang kelewat, ada detail-detail yang ke-skip gitu. Menurut gue itu bagus because there are room to grow. Wait, hold on a minute. I think I skipped this one. I'm gonna put it right here so I don't forget it. Yang menurut gue bisa diperbaiki dari cushion ini, pertama, the puff. Ditch the puff. Buang puff ini, bikin baru puffnya. Masalah gue yang utama dari puff ini adalah dia nyerap terlalu banyak produk. Apalagi dengan formulasi seperti ini, this is just not gonna work. Lihat puffnya makeover. Sebenarnya puffnya OMG itu akan gue sarankan, tapi memang OMG kan bukan matte ya cushionnya. Tapi kalau mau lihat itu beberapa puff brand lokal tuh puffnya Paragon sih basically. OMG, Wardah yang baru, yang matcha maupun yang beige, terus makeover power stay. Terutama karena ini adalah cushion matte, puff itu sangat menentukan aplikasinya. Dan karena ini cushion gitu loh, kalau harus diaplikasikan dengan aplikator lain, what is the point? Yang kedua, I have a little problem dengan busanya, busa cushionnya. Busa cushionnya for some reason keras. Awalnya gue kira apakah punya gue yang udah lama, karena gue juga seperti yang gue bilang, gue udah cobain awal tahun lalu, gue punya yang udah kebuka, terus gue cobain lagi kemarin, terus gue ngerasa it's really dense, kayak keras banget untuk dipencet gitu, jadi susah ngangkat produknya. Terus gue coba lagi yang ini baru gue buka hari ini, gue pikir oh maybe mine is just dry, ternyata sama saja. Kalau brand mau bikin cushion matte, perhatikan packaging kalian, itu sangat-sangat penting. Mungkin kapan-kapan gue akan jelasin langsung pakai contoh, but intinya busanya nggak compatible dengan formulasi dari cushion ini. The biggest turn off about this adalah karena dia patchy dan cakey gitu di kulit gue. Susah banget untuk bikin cushion ini tuh nyatu gitu sama kulit gue. Ringan iya, tapi anehnya terlepas dia dari ringannya itu, harusnya kan sesuatu yang ringan itu sesuatu yang ringan itu dalam pikiran gue asosiasikan dengan sesuatu yang tipis gitu kan. Jadi nggak akan ada kemungkinan untuk dia cakey gitu. But this, every time I use it, dia selalu cakey terlepas dari dia seringan dan setipis apapun gue pakai. I don't get it. So overall, no. Kalau memang NPure mau serius bikin makeup, I think they have a long way to go dan a lot of room to grow. Oh, tadi kelupaan. I need to touch on this. Girl, NPure Glow Lip Oil. This is approved. Ini cantik banget. Oh my god. I would say that dia ini adalah hybrid makeup dan skincare gitu. Because this is lip oil but also ada tintnya, but oh my god, the tint is so pretty. Kalau kalian tahu gue nggak terlalu suka sesuatu yang pakai tint, but the tint is just right. Lo pernah pakai lip serum kan? Lo tahu kan pinknya lip serum tuh kayak gimana? Annoying, yang kayak terlalu artificial. This is not gonna give you that. It's gonna give you the most natural tint. Cakep banget. True If Rosy Melted Cream Blush, produk makeup dan skincare pertama dari True If yang gue cobain. I'm gonna give myself credit karena gue pilih warna yang sangat-sangat bagus untuk kulit gue, and I love this color. Cuman kalau gue boleh kasih saran, the pan is just a little too small, kayak kotor jadinya. But you know what, it's just so little, it's just nitpicking, it's a little thing, but I have to mention it. Kalian juga bisa langsung ambil pakai jari sih kayaknya. I think this gonna be fine. But I'm mad about this. This is approved. Untuk ketahanannya not bad menurut gue. Oh my god, I love this so much. Next in line, Luxe Crime Extreme Lengthening Mascara. Ini tuh agak keras gitu di keluar masukinnya. Jadi mungkin karena bentuknya yang lengkung juga ya, but karena aplikatornya silikon bukan brush biasa,
ini tuh nyisir bulu mata lo jadi misah-misah gitu loh. Karena ini namanya kan lengthening ya, jadi kayak manjangin bulu mata gitu. I think I would agree with that. Tapi dia nih, jadi dia tuh agak ada fibernya gitu loh. Jadi agak sedikit rontok ya masuk mata soalnya tadi. Soalnya beberapa kali gue ngerasa ada yang ngeganjel dan masuk mata gitu. Nggak terlalu annoying untuk gue selama dia masih aman, ngejaga lentikannya, bulu mata gue masih tegak berdiri gitu, I don't mind. Tapi ini tuh kalau kalian perhatiin, ketimbang tadi bulu mata gue tuh udah agak turun gitu. Ini before. Tadi tuh soalnya dia ngelengkung banget bulu mata gue, berdiri banget. Nah, kelihatan nggak bedanya? Nggak sepenuhnya jadi lurus dan ngeberatin bulu mata gue banget. Cuman worth mentioning kalau over time dia agak turun gitu bulu mata gue. Tapi not the worst. Again, not the worst. Untuk waterproof, smudge proof dan segala macamnya akan gue insert ya. Smudge tas. 1, 2, 3. Smudge proof tapi ada fiber yang rontok ya. Ada sedikit fiber yang rontok di sini. But not much. Let's see apakah dia waterproof atau tidak ya. Terakhir kita gosok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Oh, I have bad feeling about this. Enggak sih, enggak smudge. Aman. Cuman memang dari tadi gue lihat ada sedikit fiber. Bener sih dugaan gue tadi, kayak ada yang masuk mata gitu loh. Dan matanya agak sensitif. I don't think this is a good idea untuk pakai maskara ini. Tapi dari sisi ketahanan dia awet kok, lumayan. Dia nggak akan bikin muka lo emo gitu. Waterproof, smudge proof, iya. Tapi ada fibernya rontok. Bagus tapi bukan buat gue sih. Jadi untuk gue sih nggak approve. Tapi bisa jadi kalian akan suka. Terus satu lagi pertanyaan yang ditanyain adalah di komen, maskara ini tuh mirip gak sih sama si Tipsy-nya Something? Gue rasa iya, mirip. Dan kalau kalian tahu, gue tuh gak seberapa suka sama Tipsy-nya Something. Dia cukup ringan. Cuman karena gue udah suka banget sama Hangover ya, I don't hate it, but also I would prefer Hangover ketimbang Tipsy. Jadi kesimpulannya mungkin gue akan pakai ini, cuman bukan sesuatu yang akan gue repurchase lagi sepertinya. Setting spraynya, girl, this is approved. Gue nggak tahu apakah dia ngurangin transfer atau enggak ya. I'm gonna have to insert that. Dan ini adalah salah satu produk di mana packaging mengalahkan performa. Kalau kalian ngikutin review-review gue tentang setting spray, di setting spray lokal masalah terbesarnya itu adalah performanya, bukan performa justru. Produknya tuh kadang udah bagus banget, tapi salah satu masalahnya itu adalah di spray. The nozzle spray. Nozzle spraynya tuh selalu tersumbat lah, rusak lah, ngadat lah, nggak mencar lah, terlalu gede butirannya. It's always a drama. I feel like this is a middle ground, dimana dia bukan yang selevel sama Charlotte Tilbury. Kalau ngomongin performa di oily skin, ngurangin transfer dan segala macam, gue yakin si Marshmallow lebih bagus dari ini. Tapi lo juga tahu kan, drama kita sama Marshmallow itu adalah spraynya yang selalu ngadat atau enggak yang selalu terlalu numpuk di satu titik. Isinya 100 ml, harganya juga masih terjangkau. Last but not least, Marshmallow Lip Butter Up Tinted Balm. Girl, mereka ngirimin gue ini tuh pas rilis, which I think last year. Dan gue belum sempet buka karena gue ngerasa kayak, oh, is this another tinted lip balm? Gue tuh lagi seneng bikin reels, shorts, unboxing gitu. Terus ini kan lucu ya packagingnya. Gue coba swatch and oh my god, this shade, ginger brown. Ini pertama kalinya gue pakai ke bibir gue dan oh my flipping gosh darn it, ini bagus banget, cantik banget. Kayak gue tuh udah move on dari
warna tone makeup seperti ini. Ketika kulit gue sedikit lebih gelap dari sekarang beberapa tahun yang lalu, ini tuh tone makeupnya tuh masuk banget. Kalau sekarang ini tuh kayak kuning banget di kulit gue. Dan guys, ini harganya 15.000. Ini bukan yang awet ya. Ini tinted lip balm. Tapi you know what makes this perfect in my opinion? Bukan cuma dari sisi warna, tapi juga karena level pigmentasi dari produk ini tuh pas banget sebagai tinted balm. Karena gue banyak menemukan tinted balm tuh yang terlalu pigmented, udah kayak lipstick. Tapi ini tuh pas banget menurut gue. I love this so much. Dan dia nggak bikin bibir gue kering loh. Ini gue udah reapply 3-4 kali dari tadi. Jangan beli ini kalau kalian butuh sesuatu yang awet ya. Enggak, dia nggak awet sama sekali. Tapi look at my lips. Gue berasa menemukan harta karun. Sorry ya kalau suara gue pelan karena ini udah jam 1. Ini udah jam 1. But I'm really excited. Marshmallow, you did it again. Approved. Semua link produk akan gue tinggalin di deskripsi, but please try this, give this a try. Jam 1. Ya, itu dia Mabar episode was it 18, 17, I don't know. Hit and miss ya, seperti biasa. Ada produk-produk yang seru, ada produk-produk yang ternyata di luar dugaan. Bagus. Gue belum bisa move on sama si Marshmallow lip balm ini. Oke, fokus. Close videonya. I'm gonna be honest, this episode is really fun to film. Terlepas dari kita tetap lewat dari jam 12 malam. Mungkin next time, Mabar next time, challenge-nya adalah menyelesaikan filming sebelum jam 12 malam. Mabar selanjutnya probably a special episode. I don't know how much I can tell you, tapi ada brand lokal yang akan launching foundation. And I'm really excited karena gue udah ikut sampling, gue udah terlibat sampling foundation ini sejak 2023. So it's been a long journey of development. Kalau kalian bisa nebak brandnya dari ini, comment down below. Sepertinya akan gue masukin ke Mabar, tapi bukan sponsor. Mereka nggak minta gue bikin ini, cuman gue ngerasa let's see seperti apa akhirnya foundation ini, apakah sesuai dengan ekspektasi dan saran dan usulan yang gue masukin, ataukah memang ada yang berbeda finally. Karena kan gue bukan yang memutuskan pada akhirnya. Definitely this is not my brand, this is not my collab, this is not my product. It's a local brand, I'm fully on board on supporting it. Jadi video selanjutnya di bagian foundation mungkin sudah ada produk yang akan ngisi. Tapi definitely kalian bisa komen di bawah produk apa yang kira-kira kalian mau gue cobain di Mabar selanjutnya. Akan gue pertimbangkan ya. Yang collabnya BLP sama Nadine, I think we can put it in. It has been a nice experience. Terima kasih banyak. Gue tahu banyak dari kalian yang baru. Terima kasih banyak sudah menemani gue sampai jam 1 pagi. Jangan lupa klik tombol like-nya ya. Dan kalau kalian belum subscribe, tolong subscribe. Dan kalau memang menarik dan berkenan, share videonya ke siapapun yang butuh ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.